Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan analisis kualitas produk hedon fried chicken yang disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen kualitas produk. Baik, langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu profil usaha Hedon Fried Chicken. Hedon Fried Chicken merupakan usaha makanan cepat saji yang berlokasi di Jalan Panglekur, Telanakan, Pamekasan dan dimiliki oleh Mas Adi. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018 dan terus berkembang hingga memiliki beberapa cabang. Visi usaha ini adalah mempermudah pelanggan mendapatkan makanan cepat saji dengan harga yang ekonomis. Sedangkan misinya adalah menciptakan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Nama hedon sendiri dipilih untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa kata hedon itu tidak selalu identik dengan pemborosan, tapi dapat menjadi makanan yang mengenyangkan, ekonomis, dan juga cocok bagi mahasiswa. Selanjutnya, tujuan audit kualitas. Sebagai auditor kualitas, kami melakukan observasi dan pengumpulan data untuk mengetahui yang pertama itu tingkat kualitas produk yang dihasilkan, yang kedua jenis kecacatan yang ditemukan, yang ketiga faktor penyebab ketidaksesuaian kualitas, yang keempat solusi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya, alur proses produksi. Proses produksi Hedon Fried Chicken itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu pembelian bahan baku, yang kedua penyimpanan bahan, yang ketiga memarinasi ayam, yang keempat pelapisan tepung, yang kelima penggorengan, yang keenam penirisan minyak, yang ketujuh pemberian sambal, yang kedelapan pengemasan, dan yang terakhir itu penjualan kepada konsumen. Setiap tahap itu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk agar tetap higienis, lezat, dan juga sesuai dengan harapan pelanggan. Hasil audit awal, dalam audit yang dilakukan selama 25 hari, total produk yang diamati sebanyak 225 unit dengan total 84 temuan cacatan. Dan hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian kualitas baik dari sisi produk maupun pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya internal ini di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Selanjutnya itu terkait analisis statistik lanjut. Di bab 2 membahas analisis statistik lanjut, di mana pertama yaitu terkait tabel perhitungan UCL, LL, dan CP, CPK, di mana di sini kelompok kami mengambil selama 25 subgrup atau 25 hari. Di sini jumlah produksinya 9. Jika ditotal di 25 hari itu sekitar 225. Sedangkan di temuan cacat itu kita menemukan dalam 225 itu 84 temuan cacat. Sedangkan di proporsi ini perhitungan proporsi itu temuan cacat dibagi jumlah produksi. Jadi kan temuan cacat yang pertama di sini ada satu, yang pertama 1, sedangkan jumlah produksinya itu 9. Jadi temuan cacat dibagi produksi 1 dibagi 9 itu 0,11. Terus di CL, di sini CL itu cara menghitungnya itu total dari temuan cacat dari semua yang 25 hari itu kan 84, terus jumlah produksinya 225, totalnya itu 84 dibagi 225 itu 0,37. Jadi untuk menghitung CL itu dari situ, sehingga di sini CL itu mencapai 0,37, sedangkan di UCL itu 0,86. Itu cara menghitungnya di UCL itu rumusnya ada P ditambah 3, terus kalau di Excel itu SKRT, terus ditambah lagi P di P1 pas dikurangi P dibagi N. Yang
UCL itu berarti UCL-nya di P itu 0,37 atau di CL-nya itu taruh di 0,37 terus ditambah 3 terus SGRT terus 0,37 lagi P-nya itu 0,37 terus dalam kurung 1 dikurangi 0,37 lagi dibagi 9 itu hasilnya 0,86. Sedangkan di LCL itu rumusnya itu cuman beda di min 3 kan, kalau di UCL itu plus 3 sedangkan di LCL itu min 3P min 3 SGRT P lagi dalam kurung 1 dikurangi P lagi dibagi N atau 0,37 itu dikurangi 3 dikuadratkan 0,37 dalam kurung 1 dikurangi 0,37 dibagi 9 itu hasilnya 0,11 atau kalau min 0,11 kalau min 0 itu kalau di LCL kalau hasilnya 0 min itu harus ditulis 0,00 jadi sama saya ditulis 0,00. Untuk perhitungan CP/CPK di sini kita harus melihat USL terlebih dahulu dan LSL, di mana USL di sini 90%. Proporsi paling tinggi proporsi yang kami cari itu 90% atau 0,90 sedangkan di LSL itu kami menemukan 10% atau 0,10 sehingga untuk perhitungannya di sini proporsi terlebih dahulu. Proporsi di sini proporsi sama dengan P di dalam kurung 1 kurangi P dibagi N atau sama dengan 0,37 itu 0,37 dalam kurung 1 dikurangi 0,37 dibagi 9 sama dengan 0,16 sedangkan di CP itu USL dikurangi LSL dibagi 6 proporsi. Jadi di sini jumlah proporsinya kan 0,16. Jadi USL di sini 0,90 sedangkan LSL-nya 0,10 dibagi 6 dalam kurung 0,16. Jadi ketika dijumlah itu 0,897. Di CP di sini di CPK itu untuk menghitungnya itu sama dengan CPU terlebih dahulu atau CPL. Di sini CPU sama dengan USL dikurangi P dibagi 3 kuadrat P sama dengan 9. Jadi hasilnya untuk CPU itu 0,88 sedangkan CPL itu hasilnya 0,36. Jadi CPK itu kan minimal dari CPU dan CPK. Jadi hasilnya itu 0,36. Dari data set hasil UCL dan LCL yang serta grafik pada peta kendali terlihat pada proporsi catat itu dari beberapa titik pengamatan melalui batas kendali UCL itu mencapai 0,86 yang menandakan bahwa proses produksi pada hedon fried chicken di sini belum begitu stabil atau begitu sempurna secara statistik ketat. Pada hal ini menunjukkan masih terdapat variasi yang cukup berdampak meskipun tidak ada titik jatuh di bawah batas LCL karena di sini LCL itu mencapai min 0,11 dan tidak ada penyimpangan pola tren penyimpangan terus
menerus pada rata-rata proporsi di sini mencapai 0,37% dan CPK itu ditemukan 0,36, jatuh di bawah batas minimum 1,0, membuktikan bahwa proses tidak hanya memiliki variasi yang perlu dikendalikan, akan tetapi belum mampu memenuhi standar metode produksi, pemilihan bahan, dan pengawasan agar rata-rata proporsi cacat itu turun, variasi mengecil, dan semua titik itu berada di titik aman di dalam batas kendali, seperti itu. Mungkin itu pembahasan dari saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi inovatif menggunakan metode Quality Function Development (QFD) atau House of Quality, di mana metode ini digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan harapan konsumen ke dalam strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada voice of customer atau suara konsumen syariah. Yang pertama adalah aspek halalan. Di konsumen menginginkan bahan baku yang bersertifikat halal, proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam, dan produk yang bebas dari unsur-unsur haram. Hal ini menjadi dasar utama agar konsumen merasa yakin dan nyaman mengonsumsi produk. Yang kedua adalah aspek thayyiban, yaitu produk harus baik dan layak dikonsumsi. Konsumen mengharapkan makanan yang bersih dan higienis, ayam yang segar dan berkualitas, penggunaan minyak goreng yang masih layak, serta sambal yang segar dan tidak terlalu berminyak. Selanjutnya ada aspek muamalah. Pada aspek ini, konsumen menginginkan harga yang sesuai dengan kualitas produk, pelayanan yang ramah dan sopan, serta porsi makanan yang sesuai sehingga tidak merugikan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah aspek spiritual dan kenyamanan. Konsumen berharap tempat makan yang bersih, nyaman, dan tidak bising. Selain itu, suasana usaha juga diharapkan mencerminkan nilai-nilai Islam dan operasional usaha menghormati waktu sholat. Semua kebutuhan konsumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam metrik House of Quality untuk menentukan prioritas perbaikan dan inovasi yang perlu dilakukan perusahaan. Dengan begitu, strategi yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Melani Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur baru produk dan jasa yang dihasilkan dari analisis Voice of Customer dan House of Quality. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa inovasi yang direkomendasikan untuk Hedon Fried Chicken, yaitu penerapan SOP sanitasi harian, penggunaan label halal pada produk, penerapan konsep dapur terbuka, agar pelanggan itu dapat melihat proses pengolahan makanan itu secara langsung. Terus standarisasi porsi ayam dan nasi, penyediaan QR code untuk kritik dan saran pelanggan, serta pengembangan area makan yang lebih nyaman. Nah, inovasi-inovasi tersebut itu bertujuan untuk menjamin kehalalan produk, terus meningkatkan kebersihan dan higienitas makanan, menjaga konsistensi kualitas produk, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, inovasi yang diusulkan juga telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Penerapan SOP dan pengendalian kualitas mendukung prinsip ISO 9001 yang berfokus pada manajemen mutu dan kepuasan pelanggan. Dari aspek keamanan pangan, inovasi ini juga sejalan dengan ISO 22000. Sementara dari sisi kehalalan, inovasi tersebut mendukung persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Dan penerapan inovasi ini diharapkan kualitas produk dan layanan Hedon Fried Chicken itu dapat meningkat, kepercayaan konsumen juga semakin kuat, serta daya saing usaha itu menjadi lebih baik di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi untuk Hedon Fried Chicken.
Inti dari analisis kita, pelanggan itu ternyata enggak cuma peduli soal rasa yang enak. Mereka juga sangat kritis soal kehalalan, kebersihan, dan kualitas bahan baku, sampai kenyamanan tempat makan. Makanya prioritas utama yang wajib yang dilakukan diterapkan oleh UMKM adalah yang pertama, yakni pastikan bahan baku yang berkualitas dan sediakan info hal yang jelas. Yang kedua, yakni terapkan SOP operasional secara disiplin, mulai dari SOP ganti minyak goreng secara berkala, SOP sanitasi harian, sampai standarisasi porsi biar ukurannya selalu konsisten. Nah, yang ketiga yakni tingkatan kualitas pelayanan. Di era makan jadi lebih nyaman dengan suasana yang mendukung nilai-nilai Islami. Kenapa langkah operasional ini penting banget? Karena dampaknya bukan cuma bikin pelanggan puas. Secara otomatis bisnis ini sudah berjalan searah dengan standar mutu internasional seperti ISO, standar keamanan Bank ISO 2200, dan pastinya memenuhi syarat sertifikat halal dan BPJPH. Jadi untuk rekomendasi bisnis jelas, strategi ke depan hedon Fisikon harus benar-benar fokuskan dan pada peningkatan kualitas produk, konsisten menjalankan SOP operasional tapi menguat jaminan halal, dan terus memperbaiki kenyamanan tempat. Dengan fokus ke titik tersebut, kepuasan pelanggan akan naik, mereka jadi lebih royal, dan UMKM ini bakal punya daya saing yang kuat buat terus tumbuh dalam jangka panjang. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 5 kali ini, laporan dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.